pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 Prodi D3 Kebidanan Palembang tingkat 1A. Kami di sini akan mempresentasikan tentang anatomi fisiologi payudara dan proses laktasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi payudara. Jadi payudara ini terletak di bawah jaringan kulit dan terletak di atas otot dada. Payudara ini adalah anatomi seksual yang dimiliki oleh wanita dan pria, namun memiliki perbedaan antara payudara perempuan dan pria. Perbedaannya adalah pada payudara perempuan itu memiliki kelenjar atau saluran yang berfungsi khusus untuk memproduksi ASI atau untuk menyusui. Nah, jaringan atau lemak pada payudara ini sudah mulai berkembang sejak berkembangnya awal janin sekitar pada kehamilan ke minggu keempat. Kemudian anatomi payudara ini terbagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian internalnya terlebih dahulu. Baiklah, ini diibaratkan bagian dalam dari payudara. Ini adalah lemak atau lemak jaringan, biasa disebut juga dengan lemak adiposa atau jaringan adiposa. Nah, si lemak ini tadi ditutupi dengan yang namanya lobus di setiap ini. Kami memperagakannya dengan kapas yang kami tempeli. Kemudian di dalam lobus ini terdapat yang namanya lobulus yang berfungsi untuk memproduksi ASI. Kemudian ada yang namanya ductus lactiferus yang berfungsi menyalurkan air susu dari lobulus ke puting. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian eksternal dari payudara. Nah, pertama-tama di sini ada puting atau papila mamae. Fungsi puting sendiri ialah sebagai tempat keluarnya air susu. Di puting tersebut terdapat 9 sampai 20 saluran. Nah, selain itu juga pada saat bayi menghisap puting, maka puting tersebut akan mengirimkan impuls ke otak, dikirim ke hipotalamus. Selanjutnya hipotalamus mengirimkan kembali ke hipofisis dan hipofisis mengeluarkan hormon prolaktin. Nah, di sekitar puting terdapat areola. Areola ini ialah bagian gelap di sekitar puting. Nah, jadi di sini adalah areola. Pada areola ini terdapat kelenjar Montgomery. Kelenjar Montgomery ini mengeluarkan zat pelumas dan juga untuk melindungi puting pada saat ibu menyusui bayi. Nah, selanjutnya di sini ada ligamen Cooper. Nah, ini berfungsi untuk menjaga bentuk payudara agar tetap berada di tempatnya. Nah, Menjelaskan perkembangan dan perubahan hormonal. Yang pertama ada pubertas. Pubertas yaitu hormon estrogen yang memicu pertumbuhan jaringan payudara serta pembentukan lobus dan ductus. Dan kedua ada menstruasi. Menstruasi yaitu fluktasi estrogen dan progesteron membuat payudara terasa lebih penuh, bengkak atau lunak. Dan yang ketiga ada kehamilan yaitu fluktasi estrogen dan progesteron menyampaikan payudara untuk menyusui serta lobus dan ductus berkembang, areola membesar dan menggelap. Dan yang keempat ada menopause. Menopause yaitu penurunan hormon membuat payudara lebih padat dan banyak jaringan lemak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai laktasi. Pada saat proses menyusui, refleks utama itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu refleks prolaktin atau produksi ASI. Yang pertama itu bayi menghisap puting lalu mengirimkan sinyal ke otak ibu. Kemudian kelenjar hipofisis di otak melepaskan hormon prolaktin. Prolaktin kemudian merangsang sel di lobulus untuk memproduksi air susu. Kemudian ada refleks oksitosin atau pengeluaran ASI. Isapan puting pada bayi. Isapan bayi pada puting dapat memicu atau menyebabkan
pelepasan hormon oksitosin. Kemudian oksitosin juga dapat menyebabkan sel mioepitel di alveoli atau penghasil susu berkontraksi. Kemudian kontraksi ini dapat mengeluarkan air susu dari alveoli ke duktus melalui puting. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi utama payudara. Pertama ada produksi susu. Fungsi utama payudara pada wanita adalah menghasilkan, menyimpan, dan mengeluarkan susu untuk bayi. Kedua ada karakteristik seksual sekunder. Perkembangan payudara merupakan salah satu ciri khas seks sekunder pada wanita. Ketiga ada zona erotis. Payudara, terutama di bagian punting dan areola, memiliki ujung saraf yang sensitif terhadap sentuhan atau gesekan. Manfaat laktasi bagi bayi dibagi menjadi 3. Yang pertama, nutrisi ideal, menyediakan semua nutrisi yang dibutuhkan bayi. Yang kedua, kekebalan tubuh, memberikan antibodi dan komponen bioaktif yang melindungi bayi dari infeksi. Yang ketiga, perkembangan kognitif, membantu perkembangan otak dan pencernaan bayi. Bagi ibu dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama, involusi rahim, memicu kontraksi rahim untuk kembali ke ukuran normal. Yang kedua, pembakaran lemak, membantu membakar cadangan lemak yang tersimpan selama kehamilan. Yang ketiga, ikatan ibu dan bayi, memperkuat hubungan emosional. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen laktasi. Manajemen laktasi yaitu upaya untuk membantu ibu menyusui agar proses pemberian ASI berjalan lancar dan efektif. Hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya yaitu yang pertama, nutrisi ibu. Ibu menyusui perlu asupan gizi tinggi protein, serat, dan banyak cairan. Yang kedua, posisi dan perlekatan. Perlekatan yang benar, dagu menyentuh payudara, mulut terbuka lebar, penting untuk efektivitas menyusui. Yang ketiga, menyusui sesuai kebutuhan. Hindari penjadwalan ketat, susui bayi apabila dia menangis atau menunjukkan tanda lapar. Yang terakhir, edukasi. Persiapan psikologis dan fisik ibu sejak dini sangatlah penting untuk keberhasilan ASI eksklusif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses laktasi. Yang pertama itu ada hormon estrogen, progesteron, prolaktin, dan oksitosin. Yang kedua itu ada stimulasi, hisapan bayi dan pengosongan payudara. Yang ketiga itu ada nutrisi dan hidrasi ibu, asupan makanan dan cairan yang cukup. Yang keempat itu ada kondisi kesehatan ibu dan bayi, dukungan medis, dan dukungan sosial. Jadi teman-teman, kesimpulan dari video presentasi kita tentang anatomi payudara dan proses laktasi adalah anatomi payudara berfungsi sebagai pabrik dan sistem penyaluran ASI yang kompleks. Sementara proses laktasi adalah proses dinamis yang dipicu oleh hormon dan rangsangan fisik. Proses ini sangat efisien dan dapat beradaptasi dengan bayi. Memahami interaksi antara anatomi payudara dan proses laktasi sangatlah penting untuk manajemen menyusui yang efektif dan proses pemberian nutrisi yang optimal.